Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indah Wulandari dari Teknik Geologi Universitas Mula Warman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai karakteristik batuan induk daerah Lodiri, Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di mana untuk penyusunnya sendiri ada Resti Intan Putri, saya sendiri Indah Wulandari, Muhammad Rizky Septiandi, dan Muhammad Amin Syah. Adapun tahapan presentasinya itu ada pendahuluan bagian pustaka, metodologi, dan hasil penelitian terakhir kesimpulan. Menurut Badan Geologi SDM 2019, batuan yang kaya akan hidrokarbon itu terbentuk dari gas serpih atau shale. Untuk cekungan petai sendiri itu ada 3 formasi pembawa atau berpotensi menghasilkan hidrokarbon, itu ada formasi Pamaluan, formasi Pulau Balang, dan juga formasi Balikpapan. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan pengujian ini yaitu untuk menguji sifat kimia batu lempung, di mana untuk prosesnya itu ada pengujian geokimia, mulai dari organ karbon, pirolisis, rock eval, dan juga vitrine reflectance. Untuk tinjauan pustaka, untuk analisis geokimia sendiri itu ada 3 tahap untuk batu lempung atau untuk sosok, di mana itu yang pertama ada total organ karbon, yaitu jumlah material organik yang tergabung dalam suatu batuan induk. Sedangkan untuk pirolisis itu merupakan dekomposisi bahan organik dengan pemanasan tanpa adanya oksigen. Ahli geokimia organik menggunakan pirolisis untuk mengukur kematangan batuan sumber potensial. Dan yang ketiga ada vitrine reflectance, di mana indikator kematangan sosok didapatkan berdasarkan kemampuan teologen dalam memantulkan cahaya. Nah, untuk metodologinya sendiri tuh saya bagi jadi 3, itu pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir itu hasil. Merupakan peta lokasi pengambilan sampel batuan induk. Ini ada 6 sampel yang saya ambil di beberapa lokasi pengamatan. Dan ini untuk contoh gambar dari sampel-sampel yang diuji geokimianya, bisa dilihat di sini kan berdasarkan hasil geokimia. Ini ada 6 sampel dan data yang didapatkan itu yang pertama itu ada TOC, di mana di sini TOC mendapatkan 0,5 itu pada titik pada sampel yang nomor 4. Untuk kemudian setelah kita dapat nilai TOC itu kita melakukan pengujian pirolisis, di mana sampel batuan itu bisa kita uji pirolisis apabila nilai TOC-nya didapatkan itu lebih dari 0,5. Dan berdasarkan dari data TOC yang sudah saya uji, di sini kita dapatkan bahwa yang paling rendah nilai total organ karbonnya itu ada pada sampel nomor 4, dan yang paling tinggi ada pada sampel nomor 1, itu Bl LDR 11. Dan semua sampel yang saya gunakan ini saya menggunakan sampel di outcrop atau di atas permukaan. Kemudian untuk piralisisnya sendiri itu kita akan mendapatkan 4 parameter, ada nilai S1, S2, S3, dan juga Tmax. Sedangkan untuk HI, OI, OP-nya ini bisa kita dapatkan dengan menghitung rumus yang telah ditentukan. Nah, ini untuk TOC-nya, di mana pada daerah penelitian itu dilakukan 6 sampel batu lempung berdasarkan dari data yang kita kumpulkan dari ke-6 sampel itu bisa disimpulkan bahwa nilai TOC-nya itu menunjukkan kapasitas yang cukup hingga istimewa dalam membentuk atau berpotensi menghasilkan hidrokarbon. Nah, ini untuk pirolisisnya sendiri berdasarkan dari data yang kita dapat ada 6 sampel pada lokasi penelitian semua. Rata-rata HI yang kita dapat itu berkisar dari 52 sampai 150 mdhc per G. Itu menunjukkan bahwa ke-6 sampel tersebut itu masuk dalam klasifikasi tipe 3, yaitu di mana jenis zat organik yang dihasilkan itu berupa vitrinit yang merupakan material tanaman keras seperti kayu dan selulosa. Dan kerogen ini menunjukkan kecenderungan besar untuk membentuk gastron. Dan yang terakhir ada vitrinate reflectance, di mana pada daerah penelitian dilakukan terhadap 3 sampel batuan, di mana di sini saya menggunakan 2 sampel, yaitu memiliki nilai Tmax yang mendekati 435 derajat, dan 1 sampel memiliki nilai TOC yang paling tinggi. Itu ada pada sampel nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk ketentuan vitrinate reflectance ini tingkat kematangannya di mana dapat dikatakan matang apabila nilai telah mencapai lebih dari 0,6%. Sedangkan dari hasil yang saya analisis itu didapatkan
nilainya 0,40 sampai 0,48%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa di lokasi penelitian berdasarkan dari 3 sampel dalam keadaan yang belum matang atau immature. Nah, ini untuk hasil perbandingan parameter di mana ada VOC versus potential yield, itu mempengaruhi tentang kekayaan hidrokarbon. Bisa dilihat pada sampel nomor 1 itu dia memiliki nilai VOC yang baik dan potensial yieldnya yang istimewa. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai VOC dan juga potensial yield ini berbanding lurus sehingga menghasilkan kekayaan hidrokarbon. Sedangkan untuk tipe kerogennya, di mana kita mengplot nilai indeks hidrogen dan juga indeks oksigen pada diagram Van Kerpen untuk mengetahui tipe kerogen atau material organik, di mana semua sampel menunjukkan bahwa kerogen yang dihasilkan adalah tipe 3 atau yang dapat menghasilkan gas from. Dan ini untuk hasil perbandingan parameter dari untuk tingkat kematangan, yaitu Tmax versus HI, indeks hidrogen, di mana tingkat kematangan kerogen berdasarkan analisa pirolisis itu kita pakai parameter nilai Tmax. Dan untuk satunya ini untuk tingkat kematangan, tapi di sini kita ngeplot dari nilai Vitrate reflectance dan juga indeks hidrogen, di mana berdasarkan data atau perbandingan dua gambar ini bisa dilihat bahwa semua sampel itu dalam keadaan yang belum matang. Nah, adapun untuk kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian terhadap 6 sampel di daerah Loduri, itu menunjukkan nilai TOC itu berkisar 0,5 sampai 8,97, di mana sebenarnya batuan sosro di sana itu masuk dalam potensi cukup atau istimewa untuk membentuk hidrokarbon. Sedangkan untuk kisaran Tmax-nya sendiri itu antara 414 sampai 432, dan yang tersebut menunjukkan bahwa semua sampel batu lempung masuk dalam kategori yang belum matang. Sedangkan untuk nilai indeks hidrogennya itu ada 52 sampai 149 yang menunjukkan bahwa sampel tersebut masuk dalam menunjukkan kerogen tipe 3, yaitu yang dapat menghasilkan gas from. Sedangkan untuk tingkat kematangannya sendiri menunjukkan bahwa semua sampel yang saya gunakan itu dalam keadaan yang belum matang, karena memang untuk penyebab kenapa belum matang itu bisa jadi karena memang kita melakukan pengujian itu pakai sampel di atas permukaan, karena yang namanya sosro kan pasti lebih segar kalau misalnya kita ngambil di data bawah permukaan. Hanya saja untuk kita ngebor dan ngambil sampel sosro di bawah permukaan kan butuh biaya yang lumayan besar, jadi saya melakukan pengujian cukup di atas permukaan. Jadi banyak faktor yang membuat sosro itu dalam keadaan yang belum matang. Bisa jadi mungkin karena tenaga dari luar seperti angin, seperti air. Karena untuk pengertian Wapres yang dia mengklasifikasikan ada 3 sosro. Dari hasil penelitian, batuan induk daerah Loduri itu masuk dalam potensial sosro, di mana batuan tersebut dapat menghasilkan hidrokarbon tetapi memang belum matang. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalau memang ada yang masih dibingungkan, bisa dapat langsung ditanyakan. Ini ada kontak personnya, bisa langsung dihubungi jika memang dari penjelasan saya ada yang dibingungkan atau yang mau ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.